Bapak Ibu, kembali lagi dalam Bina Iman GKI Kelasi Solo. Belum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk disapa oleh firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan agar kami tidak hanya mendengar dan membaca firman-Mu, tapi juga kami dapat menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Filemon 1 ayat 8 sampai 16 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai mengampuni itu tidak dapat dipisahkan dengan kata melupakan. Bahkan bagi setiap kita yang mempunyai luka masa lalu, banyak berpikir atau mengatakan bahwa mengampuni itu mudah, melupakan yang susah. Saya pernah melihat di salah satu konten media sosial, kurang lebih 1 tahun yang lalu, ada yang menyatakan seperti ini. Kita dari kecil terbiasa untuk mengingat, makanya untuk melupakan itu susah. Kalau kita menarik kedua kata ini, yaitu mengampuni dan melupakan ke dalam bahasa Inggris, mengampuni berarti forgive dan melupakan berarti forget. Ternyata kedua kata ini memiliki makna yang cukup mendalam. Kita seringkali menggunakan kata forgive yang padahal realitanya mengarah kepada forget. Kita bukan mengampuni, tapi kita berusaha melupakan yang sudah dilakukan oleh orang lain yang melukai hati kita. Contohnya, untuk apa selalu mikirin kesalahan orang lain? Pusing yang ada, mending lupain, tenang hidup ini. Kita melupakan, forget, dan menginginkan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Dalam kasus tadi berarti kita ingin mendapatkan kedamaian. Namun teks hari ini mau menyapa kita ke arah yang berbeda. Mengampuni ya berarti memberikan sesuatu. Teks Alkitab kita menceritakan dua tokoh, yaitu Filemon dan Onesimus.
Onesimus yang adalah tuan dan budak. Onesimus sang budak ini melakukan kesalahan sehingga ia pergi dari rumah. Onesimus pergi dan menemui Paulus yang pada saat itu berada dalam penjara. Bersama dengan Paulus, Onesimus menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan dikatakan sebagai buah hatiku. Melihat transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri Onesimus, meskipun Paulus begitu sayang kepada Onesimus, tapi Paulus tetap menuliskan surat kepada Filemon untuk mengampuni kesalahan Onesimus. Tidak berhenti sampai di situ, Paulus juga ingin agar Filemon menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Strata sosial tuan dan budak bukan Paulus hilangkan begitu saja, karena Paulus juga adalah anak di zaman itu yang melihat perbudakan menjadi bagian dalam hidup masyarakat pada masa itu. Namun Paulus menawarkan sesuatu metode relasi dengan kacamata kasih, yaitu adanya relasi persaudaraan yang hadir bukan hanya dalam lingkup berjemaat atau dalam peribadahan, melainkan juga dihidupkan dalam keseharian. Untuk itulah Paulus menginginkan agar Filemon mengampuni dan menerima Onesimus sebagai saudara. Dari teks ini kita dapat merenungkan bahwa mengampuni yang Paulus tawarkan bukanlah melupakan kesalahan. Kita mungkin akan teringat luka-luka masa lalu kita di beberapa waktu. Mengampuni itu berarti forgive. Ada sesuatu yang kita berikan. Kalau berkaca pada kisah Filemon dan Onesimus, Paulus ingin Filemon mengampuni dengan memberikan kedamaian dan kasih kepada Onesimus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ampunilah setiap kesalahan orang yang melukai hati. Meskipun sulit, meskipun membutuhkan waktu yang lama bagi beberapa orang, namun kita mengampuni bukan bagi keuntungan kita, melainkan kita mengampuni karena kita menginginkan, kita ingin memberikan kasih kedamaian itu kepada sesama kita. Itu semua agar ketika ada seorang yang menyenggol luka kita, luka masa lalu kita, kita tetap mengingatnya. Tapi karena kita sudah mengampuni, kita dapat meresponsnya dengan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih atas sapaan-Mu yang menyapa kami, khususnya bagi setiap luka masa lalu kami yang berusaha kami kubur, berusaha kami lupakan, tapi kami lupa untuk mengampuninya. Mampukanlah kami ya Allah untuk bisa mengampuni setiap luka-luka masa lalu, setiap orang-orang yang melukai kami di beberapa waktu belakangan. Agar kami bukan hanya bisa mengampuni, tapi kami juga bisa memberikan kedamaian kasih itu kepada sesama kami. Di dalam nama Kristus kami serahkan seruan doa kami. Amin.